Assalamualaikum, perkenalkan saya Arifatul Sofia, STP. Saya mengajar mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati di SMK Negeri Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan sekaligus menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK UP pada program studi agribisnis pengolahan hasil pertanian dengan nomor peserta 201699430 Silakan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri Wonosorejo. Silakan menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan ketua kelas Zaki pimpin doa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Zaki sudah dibantu untuk berdoa bersama. Berikutnya kita menyanyikan lagu nasional ya, sebagai bakti kita kepada nusa dan bangsa. Silakan Imelda pimpin teman-teman. Silakan. Teman-teman, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kami berjanji padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami mengabdi Silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mel sudah memimpin untuk menyanyikan bersama. Ya, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Nur Sukmasari, Olivia Makor, Nurul Laili, Putri Dianti, Septi Ramadhani, Suci Apriliatus, Ulwiyu Kladiva, Uswatun Hasanah, Alvareza Melia, Imelda Setia. Terima kasih. Berarti hari ini kalian lengkap ya, semuanya masuk dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang untuk lebih menambah semangat untuk belajar, mumpung masih pagi, ayo semuanya berdiri, kita yel-yel dulu. Sikarjo sip, Sikarjo sip. Siswa SMK Negeri Wonosorejo santun, inovatif, percaya diri. Silakan berdiri dulu semuanya. Sikarjo sip, siswa SMK Negeri Wonosorejo santun, inovatif, percaya diri. Bagus. Tangan kalian sendiri. Silakan duduk lagi. Jadi kita nanti belajar sepanjang hari sampai nanti jam terakhir ya. Jadi agar nanti kita tetap semangat. Sebelumnya Ibu tanya dulu, dan belum sarapan ini? Sudah semua, benar? Benar. Kita mau membahas tentang materi serealia ya. Ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya. Sekarang Ibu tanya,
Kita kemarin terakhir belajar materi apa? Coba silakan angkat tangan. Umbi-umbian. Membuat produk apa kemarin? Praktek apa umbi-umbian? Membuat keripik singkong, keripik kentang. Apalagi umbi-umbian, keripik ubi jala dan sebagainya. Ya. Jadi kalian sudah bisa kompeten membuat dari olahan umbi-umbian. Sekarang kita mau bahas tentang materi serealia. Ya. Jadi ini masih dalam terkait materi produksi hasil nabati. Berarti apa? Dari produk tanaman atau tumbuh. Sekarang masuk ke slide ya. Jadi harapan ibu nanti kalian setelah belajar tentang materi serealia, pertama bisa menentukan prinsip pengolahan serealia. Yang kedua, merinci alur proses pengolahan serealia. Yang ketiga, menentukan teknik pengemasan produk olahan serealia. Yang keempat, memproduksi olahan serealia. Yang kelima, menghitung formulasi produk olahan serealia. Dan terakhir apa? Melakukan pengemasan produk olahan serealia. Berikutnya nanti kalian akan mendapatkan kompetensi di sini ya. Jadi nanti kalian harapan ibu nanti bisa memproduksi produk olahan dari hasil serealia sampai ke pengemasannya. Ya, sampai ke pengemasannya. Sudah siap label semua? Tugas yang kemarin? Kalau sudah, bawa HP semua ya. Silakan dibuka HP-nya, Ibu akan share link Google untuk mengerjakan pretest ya. Di grup Naba. Silakan. Di sana Ibu share untuk link Google Form untuk pretest. Nanti saya akan kerjakan dalam waktu 10 menit dari sekarang. Dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh tengok kanan, kiri, depan, belakang. Ya, silakan. Ada kesulitan? Ada yang tidak punya paketan data? Butuh saya tethering data? Ada? Pakai wifi. Aman berarti ya? Ya, silakan dikerjakan dengan seksama. Nurul Laili, Olivia, Putri Dianti, Septi Ramadhani, Soci Aprilia, Ulwi, Uswatun, Nampai, Zaki, 100, Alfareza, email
70, enggak apa-apa. Jadi ini ada yang masih di bawah standar, ada yang sudah nilainya sempurna. Gak masalah, no problem. Nanti akan ada lagi tes di akhir pembelajaran. Kalau sudah, letakkan HP-nya. Sekarang kita masuk ke materi serealia. Ya. Jadi ini kata-kata yang mungkin jarang kalian dengar ya. Mungkin, tapi sudah sering kalian makan untuk olahnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, coba buka ya set berikutnya. Di sini kita amati ada beras, macam-macam beras, 4 macam beras. Ada lagi gambar, ada lagi jagung, ya. Jadi ini Ibu tampilkan untuk jenis serealia yang dapat ditemukan di Indonesia, di negara kita. Yang lainnya seperti gandum, kemudian ini banyak ditemukan di luar negeri. Coba sekarang Ibu tanya, untuk gambar jenis-jenis beras bisa memberikan opsi. Untuk yang pertama gambar apa? Silakan yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan, silakan coba email. Itu gambar beras putih. Gambar beras putih. Contoh olahnya Kayak dibuat nasi, terus dibuat bubur, lontong juga kadang. Gambar berikutnya, Faresa. Beras merah. Beras merah. Contoh olahnya yang pernah kamu kenal, kamu jumpai di luar mungkin? Ketan. Ketan. Iya. Ketan beras merah. Selanjutnya beras ketan putih, ya. Contoh olahnya ada yang bisa menyebutkan? Tape, Bu. Tape, pintar. Dibikin sebagai olahan tape, ya. Dia nanti pakai tambahan lagi ya, Iya. dalam pembuatannya. Sebelahnya lagi, gambar terakhir. Silakan Zaki. Itu beras ketan hitam, Bu. Contoh olahnya apa Zaki? Kamu tahu? Ketan hitam itu biasanya buat jajan-jajan berkatan itu, Bu. Gak tahu namanya, Bu. Bisa untuk bahan kue, ya, kue dari beras ketan hitam. Ya, benar. Selanjutnya untuk yang dari jenis jagung. Ada di sini ada 7 macam jagung, ya. Bisa dicermati gambarnya masing-masing. Ada jagung manis, ada jagung rondong, banyak popcorn ya. Ada jagung gigi kuda, karena kayak gigi kuda mungkin ya. Ada jagung mutiara, karena mirip mutiara warnanya. Ada jagung ketan, jagung pot sama tepung jagung. Jadi nanti kita akan membuat olahan dari produk jagung. Setelah ini berikutnya, ya, untuk olahannya sudah ya, benar semua. Sekarang untuk faktor yang mempengaruhi kualitas serealia. Jadi nanti kalian sebelum mengolah apapun perlu untuk tahu tentang kualitas bahan yang akan digunakan. Silakan dibaca. Untuk faktor yang pertama, Uswa. 1. Pengeringan merupakan salah satu cara untuk mengurangi kadar air. Keuntungan dari teknik ini adalah menurunkan biaya penguatan, memperpanjang daya simpan, dan mempermudah proses lebih lanjut. 2. Penyimpanan berperan penting dalam suatu industri dan berarti juga menunda waktu penggunaan. Penyimpanan harus mampu mempertahankan mutu dan kualitas bahan yang disimpan. Terima kasih Uswa. Jadi ada 2 faktor penting ya untuk mempertahankan mutu kualitas dari serealia. Pertama, pengeringan. Yang kedua adalah penyimpanan. Jadi nanti ini yang menentukan sebuah produk serealia nanti bisa berhasil
dalam menentukan produk akhir yang berkualitas. Lanjut, ini nanti ada saya tampilkan untuk video pengolahan dari pembuatan sujanis, susu jagung manis. Ya, silakan perhatikan video di sini, depan sini. Sahabat Tani, kepengen nggak Anda minum minuman yang nikmat-nikmat, yang kalau diminum tuh rasanya nyes kayak gitu loh, seger mantep deh pokoknya. Nah, kalau kepengen, maka mari kita bikin bersama pembuatan susu jagung paling nikmat dan kaya akan nutrisi. Sekarang mari kita mulai proses pembuatannya. Pertama-tama, kita tuh harus pisahkan dahulu biji jagung manisnya sama tongkolnya, dan usahakan jangan terlalu dalam Anda tuh motongnya ya sahabat Tani, oke? Jika sudah, maka timbang sebanyak 250 gram aja. Kemudian kita siapin air sebanyak 500 ml. Kemudian tuangkan ke dalam blender yang tadi sudah berisikan irisan jagung. Lalu saatnya kita tuh memblender jagungnya dan tunggu sampai blenderannya itu halus. Jika sudah, kemudian kita siapin wajan dan juga saringan. Lalu kita saring hasil blenderannya dan ambil sari jagungnya. Dan masak dengan api yang sedang sambil diaduk-aduk selama beberapa menit sampai muncul semacam buih-buih atau gelembung kecil kayak gitu ya sahabat Tani pada larutannya. Nah, setelah muncul gelembung kecilnya, maka kita tuh bisa masukin gula sebanyak 150 gram. Kemudian sedikit garam. Dan ini opsi aja ya sahabat Tani, yaitu bisa tambahin sedikit vanili buat menambahkan cita rasanya. Tetapi kalau Anda mau tetap mempertahankan aroma dan juga cita rasa jagungnya, maka nggak usah ditambahin, itu juga nggak apa-apa gitu ya sahabat Tani. Nah, jika sudah matang, maka biarkan dia itu sampai dingin. Dan sembari nunggu dingin, buat Anda yang mau langsung dinikmati bersama keluarga, maka bisa disiapin teko buat langsung dinikmatin santai-santai bersama keluarga sambil minum susu jagung. Atau buat Anda yang mau masukin ke dalam botol, maka bisa siapin botolnya terlebih dahulu. Nah, inilah susu jagung yang nikmat dan kaya akan nutrisi sehat buat tubuh kita. Dan usahakan kalau disimpan ke dalam kulkas, maka habisin maksimal 2-3 hari gitu ya sahabat Tani, oke? Ya anak-anak, kalian tadi sudah menyimak tentang pembuatan video susu jagung manis ya. Sekarang Ibu mau memberikan tugas proyek untuk kalian kerjakan. Ya, silakan sekarang kalian bisa membagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jumlah yang ada sekarang. Per kelompok nanti berarti ada 4 orang. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, silakan kalian diskusikan tentang formasi jagung dan olahannya ya. Nanti kalian analisis untuk alat, bahan sampai ke langkah kerja untuk pembuatan susu jagung manis. Ada yang belum jelas sampai detik ini? Silakan dikerjakan sekarang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
belajar ya, perhatikan dulu. Instruksinya ada di sana tersedia untuk LKPD untuk kalian kerjakan, kalian diskusikan. Pertama nanti kalian cari tentang mengenai susu jagung dan olahnya. Nanti tuangkan ke lembar kerja untuk alat, bahan sampai ke langkah kerja berupa diagram alir. Silakan dimulai diskusinya. Kalau gitu sebelum menuju ke lab, Ibu nanya lagi, ada yang tidak bawa jas lab? Bawa semua ya. Kalian perhatikan, nanti untuk membuat sujan nanti ada 3 macam perlakuan ya. Kelompok 1 nanti dengan penambahan gula sebanyak 5%. Kelompok 2 penambahan gula sebanyak 10%. Kelompok 3 penambahan gula sebanyak 15%. Paham? Kalau sudah, silakan dikemasi peralatannya, tasnya, kita menuju ke lab sekarang. Ya anak-anak, sebelum masuk ke lab kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pelaksanaan praktek kita hari ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman sampai akhir. Berdoa mulai. Selesai ya. Kalau sudah, silakan masuk ke dalam lab per kelompok dengan tertib. Dan nanti akan Ibu cek untuk kelengkapan APD dan juga kelengkapan LKPD-nya masing-masing. Silakan. Jadi untuk hari ini kita masuk ke sesi 2 untuk praktek membuat susu jagung manis ya. Nanti ikuti arahan yang ada sesuai dengan LKPD yang kalian buat tadi ya. Lalu nanti silakan bekerja menggunakan alat dan bahan yang ada di belakang kalian ya. Nanti harapan saya nanti kalian bisa bekerja dengan menerapkan K3LH yang tertib dan aman ya. Membersihkan, kemudian sortasi bahan, mengikuti proses sesuai dengan alat kerja yang ada sampai nanti ke pengemasan produk menggunakan kapsiler ya. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan dengan tertib. Sudah selesai mengemas semua jenisnya? Sudah. Kalau sudah, sebelum kalian nanti presentasi ya, silakan kalian membersihkan mejanya masing-masing dan peralatan yang ada. Disiapkan untuk setiap perwakilan dari setiap kelompok masing-masing ya, untuk presentasi. Nyajikan hasil dari diskusi kalian tadi sampai praktek hari ini. Dan anak, kalau sudah, kita mulai sekarang ya untuk presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil tugas kami. Pembuatan susu jagung. Tujuan, peserta didik dapat mengolah jagung menjadi susu dengan kriteria rasa manis, aroma khas jagung, warna kuning cerah dan tekstur kental. Alat dan bahan sebagai berikut. 1. Kompor. 2. Pisau.
3 baskom plastik, 4 panci stainless steel, 5 blender, 6 timbangan, 7 kain saring, 8 gelas ukur, 9 cup sealer, 10 cup gelas. Piece vanili bubuk. Langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. Blender jagung dengan air 500 ml sampai halus, lalu disaring. Rebus sari jagung dengan menggunakan api kecil. Tambahkan gula pasir sesuai formula. Setelah sari jagung masak, ditandai dengan adanya gelembung gas kecil, matikan kompor. Tambahkan susu UHT sebanyak 600 ml ke dalam sari jagung dan lakukan pasteurisasi. Tambahkan daun pandan, garam secukupnya, dan terakhir masukkan vanili. Setelah masak, diamkan tunggu sampai beberapa saat hingga suhunya turun. Lalu, lakukan pengemasan dengan cup gelas dan tutup dengan cup sealer. Rasa susu jagung manis-manis legit. Tekstur susu jagung cair, tidak terlalu kental. Jelaskan prinsip pengolahan susu jagung. Susu jagung diperoleh dengan cara penggilingan biji jagung yang telah direbus dalam air. Hasil penggilingan disaring untuk memperoleh filtrat yang kemudian dipasteurisasi dan diberi flavor untuk meningkatkan rasanya. Jelaskan karakteristik bahan yang digunakan dalam proses pengolahan susu jagung. Jagung muda, manis, dan sehat. Kedua, susu memiliki bau khas dan cair dan tidak kental. Jelaskan setiap fungsi bahan yang ditambahkan pada produk pengolahan susu jagung. Pertama, gula menambahkan cita rasa manis. Kedua, garam menambahkan rasa gurih dan sedap. Ketiga, vanili menghilangkan bau anyir, memperlambat pembusukan. Keempat, pandan untuk menambah aroma wangi. Sebut dan jelaskan faktor yang mempengaruhi pengolahan susu jagung. Faktor yang mempengaruhi dengan api sedang sampai kecil. Jika terlalu panas, maka akan membuat tekstur susu cepat kental. Kesimpulannya, kami tahu bahwa komoditas serealia bukan hanya digunakan untuk makanan pokok saja, akan tetapi juga bisa dibuat olahan makanan yang bervariasi. Contohnya, susu jagung ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Zaki. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Zaki. Saya ingin bertanya, apa fungsi penambahan vanili di dalam pembuatan susu jagung manis? Terima kasih atas pertanyaannya. Penambahan vanili di dalam proses pembuatan susu jagung yaitu menghilangkan bau anyir, memperlambat pembusukan, dan lainnya itu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok 2 dalam pembuatan susu jagung. Tujuan: peserta didik dapat mengolah jagung menjadi susu dengan kriteria rasa manis, aroma khas jagung, warna kuning cerah, dan tekstur kental. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan: kompor, pisau, baskom, panci, blender, timbangan, kain saring, gelas ukur, cup sealer, dan cup gelas. Selanjutnya, bahan yang digunakan: jagung manis seberat 200 gram. Selanjutnya, air bersih 500 ml, susu cair 600 ml, gula pasir, 2 batang daun pandan, dan 1 piece vanili bubuk. Selanjutnya, langkah kerja. Pertama, blender jagung dengan air 500 ml sampai halus, angkat, lalu saring. Selanjutnya, rebus sari jagung dengan menggunakan api kecil, tambahkan gula pasir sesuai formula. Setelah sari jagung masak, matikan kompor. Tambahkan susu UHT sebanyak 600 ml ke dalam sari jagung dan lakukan pasteurisasi dengan menggunakan api kecil. Tambahkan daun pandan, garam secukupnya, dan terakhir masukkan vanili. Setelah masak, diamkan tunggu sampai beberapa saat hingga suhunya turun. Lalu lakukan pengemasan menggunakan cup gelas dan tutup dengan menggunakan cup sealer. Selanjutnya, lembar kerja. Berat jagung yang digunakan 200 gram, berat bubur jagung 618 gram,
berat gula 10%, 55 gram, volume susu UHT 600 ml, volume air 500 ml, volume susu jagung 1000 ml, warna susu jagung krim, aroma susu jagung manis beraroma susu jagung. Rasanya gurih, manis, dan creamy. Susu jagung diperoleh dengan cara penggilingan. Hasil penggilingan disaring untuk memperoleh filtrat. Kemudian dipasteurisasi, setelah itu dikemas. Kedua, jelaskan karakteristik bahan yang digunakan dalam proses pengolahan susu jagung. Jagung manis memiliki karakteristik kulit biji tipis, kandungan pati sedikit, dan berwarna kuning cerah. 3. Jelaskan setiap fungsi bahan yang ditambahkan pada produk pengolahan susu jagung. Pertama, ada gula, berfungsi sebagai pemanis, garam berfungsi sebagai penambah rasa gurih, vanili untuk memperkuat aroma, dan pandan agar susu jagung harum. Faktor yang memengaruhi pengolahan susu jagung. Pada proses penggilingan, jagung harus benar-benar halus supaya mendapatkan sari jagung yang maksimal. Pada proses pencucian, jagung harus benar-benar bersih agar bulu jagung hilang dan bersih dari kotoran. Dalam pemasakan susu jagung disarankan menggunakan api kecil dengan suhu maksimal 80 derajat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Apa sih gunanya menambahkan gula? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penambahan gula untuk menambah rasa manis pada susu jagung. Makasih sudah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil tugas kami. Tujuan peserta didik dapat mengolah jagung menjadi susu dengan kriteria rasa manis, aroma khas jagung, harum, warna kuning, cerah, dan tekstur kental. Bahan: 1. Jagung manis 200 gram, 2. 500 ml air bersih, 3. 600 ml susu cair UHT, 4. Gula pasir sesuai perlakuan. Langkah kerja: blender jagung dengan air 500 ml sampai halus, angkat lalu saring. Rebus sari jagung dengan menggunakan api kecil. Tambahkan gula pasir sesuai formula. Setelah sari jagung masak, ditandai dengan adanya gelembung gas kecil, matikan kompor. Tambahkan susu UHT sebanyak 600 ml ke dalam sari jagung dan lakukan pasteurisasi perebusan sampai suhu 80 derajat Celcius dengan menggunakan api kecil. Tambahkan daun pandan, garam secukupnya, dan terakhir masukkan vanili. Setelah masak, diamkan, tunggu sampai beberapa saat suhunya turun atau hangat, lalu lakukan pengemasan menggunakan cup gelas dan tutup dengan menggunakan cup sealer. Setelah pengemasan, berikan label agar kemasan terlihat apik. Pengamatan pada label di bawah ini. 1. Berat jagung 200 gram. 2. Berat bubur jagung. 3. Berat gula 180 gram. Volume susu UHT 600 ml. Volume air 500 ml. Volume susu jagung 1000 ml. Warna susu jagung krim. Aroma susu jagung harum. Rasa jagung manis dan creamy. Jelaskan prinsip pengolahan susu jagung. Susu jagung diperoleh dengan cara penggilingan biji jagung. Hasil penggilingan disaring untuk memperoleh filtrat yang kemudian dipasteurisasi dan diberi flavor untuk meningkatkan rasanya. Bahan yang digunakan dalam proses pengolahan susu jagung: jagung mudah, manis, dan sehat atau bebas ulat. Susu memiliki bau khas dan cair. Pandan wangi, hijau. 3. Jelaskan setiap fungsi bahan yang ditambahkan pada produk pengolahan susu jagung. Gula menambah cita rasa manis. Garam menambah rasa gurih dan sedap. Faktor yang mempengaruhi pengolahan susu jagung. Susu jagung pemasakan dengan api sedang sampai kecil. Jika terlalu panas, maka akan membuat tekstur susu cepat kental. Kesimpulan: kami tahu bahwa tanaman komoditas serealia bukan hanya digunakan untuk makanan pokok saja, akan tetapi juga bisa dibuat olahan makanan yang bervariasi. Contohnya susu jagung ini. Selain bahan dan alat cukup terjangkau, susu ini juga memiliki manfaat yang melimpah, yaitu menurunkan kolesterol, mencegah semeloid, melembabkan kulit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, apa nama alat yang digunakan untuk mengemas produk susu jagung?
Kapsiler. Terima kasih atas jawabannya. Kira-kira manfaat apa yang didapat dari kegiatan hari ini? Mengkonsumsi serealia sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Sebagai bahan pangan yang mengandung karbohidrat tinggi, tidak ada salahnya menjadikan olahan serealia menjadi makanan pengganti nasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farisa Melia sudah menyimpan untuk kegiatan praktek hari ini. Bisa membuat produk olahan serealia, yakni produk susu jagung manis, dan sampai ke pengemasan produk susu jagung manis. Sekarang silakan buka HP kalian, nanti akan diberikan link Google untuk post test kita hari ini. Jadi ada peningkatan ya, yang tadi pagi waktu pretest nilainya masih di bawah KKM dan sampai skornya 40 ini, sekarang sudah di atas KKM semua, ini minimal 80. Kalau sudah, silakan pimpin doa dulu Ketua kelas Zaki sebelum Ibu akhiri. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi untuk belajar hari ini kita sudah selesai. Ya, silakan bisa berkemas untuk pulang. Jadi Ibu akhiri, Assalamualaikum dan selamat siang semuanya.